jika seorang istri melakukan sholat yang lima waktu, jika seorang istri melakukan sholat yang lima waktu, jika seorang istri melakukan sholat yang lima waktu, idza shalatil mar'atu khamsa, jika seorang istri melakukan sholat yang lima waktu, wa shamat syahraha, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Idza shalatil mar'atu khamsa, jika seorang istri melakukan sholat yang lima waktu, wa shamat syahraha, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya, dan memelihara kemaluannya, tanda kutip selingkuh atau dalam kurung selingkuh, baik komunikasi, perbuatan, atau yang menjurus kepada zina maksudnya. Wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya, wa ta'at zawjaha, dan dia patuh kepada suaminya, wa ta'at zawjaha, dan dia patuh kepada suaminya. Dakhalatil jannata, pastilah dia masuk surga dari pintu mana ini, pastilah dia masuk surga. Kita ulangi, idza shalatil mar'atu khamsaha, kalau seorang istri sudah melakukan salat yang lima waktu, wa shamat syahraha, dan melakukan puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan memelihara kemaluannya, wa ta'at zawjaha, dan dia patuh kepada suaminya, dakhalatil jannata, pastikan dia masuk surga. Dakhalatil jannata, pastikan dia masuk surga. Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang istri melakukan salat yang lima waktu, wa shamat syahraha, ya, langsung memantap ya. Kemudian melakukan puasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan memelihara atau menjaga kemaluannya, wa ta'at zawjaha, dan dia patuh kepada suaminya, dakhalatil jannata, pasti dia masuk surga. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat surga yang Allah Taala cintai. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syarat daripada seorang perempuan atau seorang istri itu untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada 4 macam sebagaimana kontekstual dalam hadis ini. Yang pertama adalah idza shalatil mar'atu khamsaha. Artinya kalau yang dalam hadis ini kita bahagi ataupun kita jelaskan secara garis besarnya, itu ada 2 hal yang perlu kita perbaiki, atau ada 2 hal yang perlu dijaga maksudnya. Yang pertama adalah vertikalnya, yang kedua adalah horizontalnya. Vertikalnya di mana? Salat khamsaha wa salat syahraha, itu urusan hubungan dengan Allah Taala. Jadi ketika seorang istri sudah patuh kepada Allah Taala dengan menjaga salat yang di bawah waktu, kemudian melakukan ibadah puasa, ini hubungan kepada Allah. Apa nih maksudnya? Konteksnya bagaimana? Jelas bahwa salat itu akan menjadi peringatan untuk dia, karena salat adalah tiang agama. Segala perkara dalam kehidupan ini kita dapatkan, kita temukan potensi untuk target ataupun motivasi, itu adalah salat insyaallah taala. Kenapa? Karena salat ini adalah tiang agama. Yang menjadi pertanyaan, asal salatul angkang salat akan disumpahkan Allah Akbar, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya kan, bangkit, kemudian isya, diulang-ulang tahiyat segala macam kan. On dari waktu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita jelaskan sedikit, karena sekarang kita berada, insya Allah besok malam ya, kita akan masuk ke bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rajab ini, meskipun dalam qaul ulama fikih seperti Imam Nawawi menjelaskan tidak ada amalan-amalan yang disunnahkan, yakni yang sesuai dengan warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kemudian para ulama-ulama sufi kita menjelaskan ada zikir, ada tasbih Rajab, yaitu ketika malam 1 Rajabnya kita diperintahkan untuk berzikir. Apa itu zikirnya? 1 sampai 10, yaitu memperbanyak subhanallah, subhanallah al-hayyul qayyum. Kemudian zikir selanjutnya 10 yang kedua yaitu subhanallah al-ahadis samad. Kemudian 10 yang selanjutnya subhanallah ar-rauf atau subhanallah ar-raufur rahim. Nah, yang perlu kita bahas adalah apa sih Rajab ini sebenarnya? Ada 3 hal atau 3 rangkaian yang kita temukan dalam hikmah bulan Rajab. Rajab itu dalam kitab Al-Qunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jilid 1 halaman 319. Dalam kitab Al-Qunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kita ketahui beliau notabene subhanallah, gak ada yang takut kepada beliau, gak ada yang ditakutin kecuali Allah Ta'ala, dan dia adalah Qutbul Aqtab, yakni Sultanul Awliya maksudnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang sempat hal ini, jadi ada seorang datang kepada Tajul Arifin Abah Anom yang ada di Tasikmalaya. Dia katakan atau dia mengadu kepada Tajul Arifin Abah Anom, wa Abah indah dia disendari menghadiah konfati itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Asal disendiri dari diakde dia. Indah dong dia Al-Quran dia, adong deh. Balik-balik mah Al-Quran ini. Indah dong nasadong kajian dari Al-Quran. Semua dibahas dalam Al-Quran. Indah dong sampai khotom turun kali balik-balik balik on maksudnya. Namun pilih akon maksudnya menghadiah konfati itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Paraning abahi
baca Al-Fatihah di Al-Fatihah itu sudah jawabna. Ini dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kami menyembah, kepada Allah minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ke jalan yang lurus. Mana siratal ladzina, jalan orang-orang. Yakni kalimat alladzina maknanya adalah orang-orang. Maka Tajul Arifin Abah Adam mengatakan, bukankah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk orang yang Allah Ta'ala tunjuki? Maka siratal ladzina, kalimat alladzina pada Fatihah itu menunjukkan dalil bahwa menghadiahkan Fatihah kepada beliau karena masuk dalam konteksnya siratal ladzina itu dihukumkan ataupun dianjurkan dalam agama di Tajul Arifin Abah Adam. Baru tunduk ayah maksudnya. Begitulah para ulama-ulama menggali secara hukum dalam Al-Quran. Sampai dengan pernah kejadian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau dirawat di Eropa, maka ada satu kejadian di rumah sakit, maksudnya dua ibu yang melahirkan, satu laki-laki satu perempuan, bayinya maksudnya. Tapi dua-dua ibu-ibunya mengklaim bahwa anak dia adalah laki-laki dan nggak ada yang ngaku anaknya perempuan. Bingung dokter, kalau waktu itu teknologi kesehatan tidak biasa dapat maksudnya. Maka mereka mendengar ada satu ulama, ada seorang ilmuwan, ada seorang yang luar biasa pengetahuan agamanya, maksudnya ahli Al-Quran, yang sedang dirawat di rumah sakit atau hospital yang sama. Mereka datang, bagaimana ini ya Syekh? Kita sudah bingung nih memecahkan permasalahan ini. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan pada surah An-Nisa, yaitu soal ayat tentang faraid, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian satu wasiat, bahwa satu laki-laki itu sama dengan bagian dua orang perempuan. Maka ambil setetes daripada susu si perempuan ini dua-duanya, baru kemudian timbanglah muatan dan isinya. Pastikan yang ibunya anak atau bayi laki-laki kandungannya 2 kali lipat daripada yang ibunya perempuan. Nah begitu diambil, memang terbukti kandungan susu daripada yang ibunya laki-laki itu 2 kali lipat dibanding yang ibunya perempuan. Maka kelar masalah, semua ada di Al-Quran, ya kan? Maka semua dibahas dalam Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran Adz-Dzikrul Hakim, yani An-Nurul Mubin, Adz-Dzikrul Hakim was-Siratal Mustaqim. Al-Quran itu adalah An-Nurul Mubin, cahaya yang nyata. Wa-Dzikrul Hakim, peringatan kepada orang-orang yang bijaksana. Was-Siratal Mustaqim, dan kemudian jembatan yang sangat lurus sekali maksudnya. Semua dibahas dalam Al-Quran. Makanya dikatakan para ilmuwan, para cendekiawan kita, dengan seni hidup akan menjadi indah, dengan Al-Quran atau dengan agama hidup bukankah akan terarah. Maka ini yang dikatakan baginda Nabi, syarat daripada seorang perempuan masuk surga ada 4. Sama dengan syarat laki-laki masuk surga ada 4 juga, ya kan? Nah, manakah syarat seorang perempuan masuk surga? Yang pertama, vertikalnya adalah sholatil mar'atu khamsah wa sholat syahraha. Ini hubungannya vertikal apa kata? Ini hubungannya hubungan kepada Allah maksudnya. Asal dia mengurangkan di sembahyang indah. Sebab dalam sholat kita belajar semuanya, ya kan? Belajar semuanya dalam sholat, belajar menunduk, ya kan? Ruku, sehebat-hebat orang, setinggi-tinggi pemain maksudnya ketika berhadapan dengan Allah. Kalau memang begitu perintah Allah maksudnya sami'na wa ata'na, tak bisa dipungkiri. Presiden sekalipun, siapapun sekalipun dalam sholatnya harus memang begitu maksudnya. Sami'na wa ata'na. Asus dia menggerakkan on madanya ibadah di para malaikat. Dia berangkat Nabi Tanajul dalam peristiwa Mi'raj. Yang Nabi pandang, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini raja dia ya. Kon kita bahas don, ada raja pun datang sudah ya, kayo raja sudah. Yang pun raja sudah. Ini sedang singkatan ayah. Sebelum kita bahas itu senangkin, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan dalam kitabnya Al-Ghudiyah, raja itu rangkaian daripada 3 huruf. Rohnya adalah rahmatun bila adab. Rahmatun bila adab. Jimnya adalah judun bila bakhal. Kemudian banyak itu adalah birran bila jafa. Rahmatun bila adab, rahmat Allah akan ditaburkan sedikit pun tidak ada adab di bulan Rajab ini insyaAllah. Maka bagi ingin yang mencari rahmat Allah, bulan Rajab adalah peluangnya. Kemudian yang kedua, jimnya adalah jud, kedermawanan Allah. Bila bakhal, yang tidak akan pernah ada kikir padanya. Maka yang ingin mengembangkan salawat syajaratul nuqud, awalilah di bulan Rajab ini, insya Allah Allah kayakan kita. Kemudian banyak birran bila jafa, kebaikan yang tidak akan pernah usai, kebaikan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Yang ingin mencapai kebaikan dari Allah dan dari manusia, maka insya Allah capailah di bulan Rajab ini. Karena ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan memberikan insya Allah ta'ala. Maka kembali ke sini adalah sholatil mar'atu khamsah, sesuai dalam Allah namanya tibakum itu tadil maqam. Rajab sekarang, pembahasan sholat sekarang, ya kan? Maka seorang perempuan akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia sudah melakukan 4 perkara. Pertama, sholatnya dulu. Jadi kalau ada perempuan yang luar biasa baktinya kepada suami tapi nggak sholat, nggak masuk surga juga. Karena tidak ada keseimbangan. Ya kan, kalau seimbang doang.
dengan tukinjak dengan sejajar. Dengan tukinjak warna hablum minallah itu namanya vertikal. Dengan sejajar namanya adalah hablum minannas itu horizontal. Maka itu harus ada seimbang, namanya kistos. Dalam bahasa tasawufnya namanya kistos, keseimbangan stabil maksudnya. Tidak bisa mengangkut timbang. Singgalak dibendang kang. Rohum kekengon keluar dengan tontu, ha? Nggak dengan tua ya dia, nama di maruana, tengah patuh tuh dia. Nggak bisa. Makanya dikatakan yang pertama sholatnya dulu, karena kalau orang tuntas dalam sholat, insya Allah yang lain akan menyusul. Asli kang suami, nama dalan ayah nabi dalam peristiwanya orang tidak nabi tak ada yang ruku saja para malaikat Allah. Ada yang tidak saja para malaikat Allah. Ada yang sujud saja para malaikat Allah. Ada yang jungkuk saja para malaikat Allah. Maka digabungkan menjadi satu paket namanya sholat bagi umat Muhammad. Jadi sholat itu adalah ibadah para malaikat yang ditampakkan Allah dalam peristiwa Mi'raj. Itulah yang dalam Al-Quran alladzi barakna haulahu, yang Allah Ta'ala berkahi di sekelilingnya. Karena semua ibadah malaikat ditampakkan kepada Rasulullah, bahkan surga neraka ditampakkan kepada Rasulullah. Maka lahirlah sholat-sholat pertama untuk menjadi seorang istri yang solehah, yang insya Allah dijamin masuk surga. Cukup gak sholat? Tidak cukup. Maka mana puasanya dulu, ya kan? Maka sebelum puasa ini, homangkang sebagai anak lain sebagai suaminya, sampai kakak sangadong dari ibadah dia tinggal puasa dia maksudnya. Ulang sampai dapat markolang ayah setahun, pada malubat setahun, wajib dia kodok, wajib denda. Saja dia dua-dua pertolu takar susu bandokna, yaitu seliter ulang sotik maksudnya. Lebih 2 tahun, martampak ya 2 kali lipat, berarti hampir 2 liter. Kodoknya tetap wajib maksudnya. Dan waktu mengandung do atau waktu menyusui do, contoh, ya kan? Nah ketika menyusui, ya kan? Maka tetap juga wajib dibayar. Kalau dia takut terhadap dirinya, maka wajib cukup mengkodo saja. Maka boleh membayar fidyah maksudnya. Tapi kalau dia takut terhadap anaknya, maka wajib dia mengkodonya. Ya, nah itu hukumnya harus dijelaskan. Karena itu tugas suami. Setelah sholat lakukan ibadah puasa, karena itu akan menentukan hawa nafsu. Cukupkah tidak? Yang berkaitan kepada suaminya adalah hafidhat farjah, yaitu memelihara kehormatan. Jadi farj itu kehormatan ayahanda, kemaluan maksudnya. Tapi maksud Nabi di sini adalah bi'itlaqil ba'di wa iradatil kulli. Itu kalau dari ilmu balaghah. Diitlaqkan sebagian tapi tujuan adalah semuanya. Memang ayah alam ada sinan tong contoh nanti. Contoh mampuni buat anak naya bang nasambo deh rundut juri warna. Lalu jadi hafidhat farjah bukan bicara kemaluan saja. Dengan dia untuk dia nasara ini nasaja. Udah sebenarnya man hama haula al-hima yushika ayyafafi. Orang yang bermain-main di tepi lubang takut dia jatuh ke dalam lubang. Tahu deh. Dan mengintilin aturan singgala dari yang bagasan. Untuk maksudnya. Makanya perintahnya bukan jangan berzina. La taqrabuz zina. Kenapa? Ibu tua Allah desa sedia fitrah di manusia. Anggo jabat ilang bungnai ngatartaan. Nangkon aku sabus ambeng mi naman liman ambeng ko ning nasa joma ilot na bulong ganung di paaji. Ngalong ambeng naman ling ngatar pasaban na naktundi. Sa kijang dijanggut dijalin pa mana contoh. Sa ustad na rata matay ang utula sa lain. Tuwali aupe na sudire wala tan pagkicuali di tuwa lolo. Ulang pasahat yawi ang goe insyaallah akan sotik kedua Allah. Ang babahat na kamu kan. Makanya ayatnya apa kalau zina ya kan? Perintahnya di syiddah. Jangankan melakukan zina, mendekati aja jangan. Kenapa? Karena man hama haula al-hima yushika ayyaqafi. Orang yang bangun rumah maksudnya di tepi pantai, maka pastikan dia siap untuk berenang kalau terjadi banjir, kalau terjadi maksudnya meluap airnya. Tapi kalau Anda takut tenggelam, ya kan, maka jangan pernah bangun rumah di tepi pantai. Kalau Anda takut yakni melakukan zina, jangan pernah dekati zina itu. Makanya perintahnya jangan dekati zina. Kenapa? Pantang gaya asli kalau nak tuuting tos di basahnya. Itu ya. Jadi hafidhat farjah termasuk abang namang kuling, yakni zina lisan, ya kan, zina perhatian, termasuk diobok-obok oleh medsos, media sosial, Facebook, Instagram, segala macam maksudnya itu akan termasuk dalam 2 lingkup ini. Makanya termasuk di warna ayah setan gepeng, hati-hati, ya kan. Kemudian watu'an zawjah patuh kepada suaminya, dakhalatil jannata pastikan dia masuk surga engkau. Jadi untuk kakak ibadah, goda bonggi ibadah mulai perlu obat biaya lima. Yang pertama, ulang kudu bersumpaya. Dapat mana? Ulang kudu berpuasa. Ulang kudu tinggal maksudnya. Kemudian dapat teruna, jagon tong kobaluanmu. Ulang kudu selingkuh, baik selingkuh lisan, selingkuh perhatian segala macam. Lebih-lebih kang kakak ibu nama Facebook do, tukinai CLPK, cinta lama berseri kembali. Akhirnya kang magogo dari metode asli. Anda ibarat bayang-bayang dan fata organa yang tidak dianggap apa-apa. Kenapa? Karena mal hubbu illa li habibil awal. Tiada cinta yang paling dahsyat kecuali pada kekasih yang pertama.
takutnya cinta pertama dia dapat suon nggak ada beda dia ada baru tulangnya pokok dia banget nih selalu sana tuh udah sudah kon pada si Facebook na langsung ada ya warna blokir pejadi antak pejadi aku nangkut isi paket naik kalau perlu garis handphone naik dia maksudnya waktu zaujah patuh kepada suami makanya yang digambarkan adalah mutiara. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan dia bang suami dia mengarang tuh berdagang maksudnya berpenyakit tadi kan orang menjadi untuk bangsa kemudian itu ayam kaisar lagi baru kali nak mau apa yang ayam kaisar lagi sampai meninggal ngajak ke kiri ya maksudnya ada sudah bintang apalagi tidak musang sendiri perempuan yang ingin masuk surga atau perempuan ahlul jannah maksudnya maka dia hendak bagaimana mutiah karena sendiri indah karena sendiri sarutul ayah maksudnya cuma artinya la susah ma tarbaini basoni minimal puing-puing na kon tarbain soni artinya sohon perjuangan di burung pipik dua ya ketika dibakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ibu dia tuk-tuknya rak tuaik na tua pindah-pindah maksudnya pindah merutuskan mentata cacat ini ya dia akan goreng tok rabin tapi mau ini ya bukan soal memadamkan atau apapun tapi saya hanya ingin menunjukkan sebuah perjuangan supaya hatiku memang tidak berpihak kepada kejahatan dan kebatilan. Artinya melakukan kebaikan tidak harus besar. Lakukan yang kecil sebagai tanda bukti di hadapan Allah bahwa kita ikut berjuang untuk sebuah nilai kebenaran, bukan artinya tepuk tangan terhadap sebuah kejahatan. Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rani mengatakan, "Illam taf'al bi khairin fala tushaffiq 'ala syarrin." Ketika Anda tidak bisa melakukan kebaikan, mohon jangan tepuk tangan ketika Anda melihat sebuah kejahatan. Artinya, kalau Anda tidak bisa bermanfaat kepada orang lain, jangan pernah merugikan orang lain. Maka hiduplah seperti kopi hitam tapi menghangatkan suasana. Mari kita seruput kopi. Oh bisa jo. Bisa. Itu yang pertama. Sama dengan seimbangan. Siapa suami yang menjadi idaman? Betul kan? Yang Allah Taala jamin masuk surga. Yang bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para bapak-bapak, ketika putri Anda sudah dilamar seorang laki-laki yang punya karakteristik yang 4 ini, jangan tolak kalau tidak Anda durhaka kepada putri Anda maksudnya. Pertama, idza hawartihi kana hakima. Ketika diajak bicara dia akan bijaksana. Ulang gitu masa joya monang pala mangekek dekat kay ulo jadi pada ia majogot magot beyo ko bodong depyo. Tansonggot anak dari bangsa ko bodong mudo desmay matajan-tajaran. Ngot ko konti desnay ding na sa joya ma. Pasalo sa tempes kurupe. Inang goy na. Darong na yung nasokonyan kopi jauh di event na. Nga kopi ning ko ada. Kopi jauh na. Anak puro na loja. Ulang lumagir. Apa tuh kutu suami? Nila sa joma. Ibedi ancaman. Pertama, suami yang hakim. Yang kedua, suami yang halim. Yang ketiga, suami yang karim. Yang keempat adalah suami yang awfa bi kullil uqud. Manakah suami yang hakim? Ketika bicara dengan istri, dia gampang mengalah. Tidak mendominasi pembicaraan. Tidak merajai pembicaraan. Dia akan memberi kesempatan curhat kepada istrinya. Dia akan bisa menjadi seorang pendengar dan audiens yang sejati, yang tidak memaksakan keinginan dan kehendaknya. Ini suami yang terbaik kata Nabi. Ini yang pertama. Jadi kada hakiman saat bicara gampang mengalah, bijaksana dia menanggapi. Yang kedua, wa idza ghadaba kana halima. Wa idza ghadaba kana halima. Kemudian ketika dia marah dan murka, gampang hilang kemarahan dan kemurkaannya. Ona susah dor kholasna. Payah busi semua kholasna itu inang buina. Nasulon ayah ulang kubur anggo nga mati. Kaya nga to gede ono. Dia pun mati bukan di kubur deh. Lalu udah kita banyak sorry. Dia bagus itu memang fitrahan ayah. Sesekali dia kholas. Dia kholas susah murah kena. Memang harus psikologi cinta. Jadi apa yang mendamaikan keluarga menjadi samara? Saya kira mawaddah warahmah. Ketika pasangan suami istri saling memahami psikologi cinta. Apa yang Anda inginkan? I know what do you want? Aku tahu apa yang Anda mau. Jadi kalau suami doa, kemudian sering mengutamakan kerja cinta. Dokter si majogot-jogot, you are my everything. Kaulah segalanya untukku. Orang tu keinginan, ningna saja. Panah na tinggal malas yang isi ngapain malas. Kan? Kemudian yang kedua adalah halim. Yakni ketika marah dia gampang hilang amarah dan kemurkaannya. Kemudian yang ketiga, idza dhafara bi ni'matin kana karima. Dia berjiwa karim. Apa itu karim? Dermawan. Ketika Allah lebihkan rezeki buat dia, mai dia Bang Budi. Oh Bang Budi, lah COVID dia umpamanya contoh na obat ko di sa 5 kodi, baru pun 2 juta sa 1 juta umpamanya contoh.
Yoba dia mangkang tu kakai hadiah. Ono, hadiah bunga. Indah bunga terima lupa bunga deposit ilmiah. Maksudnya ada surprise. Suka memberikan sesuatu yang indah kepada istri maksudnya. Asal yang kamu sering. Aslul mahabbah al-hadiah. Asal cinta dan kasih sayang adalah hadiah. Suka memberikan surprise. Namanya karim. Kemudian idza aufa, yakni idza wa'ada kana aufa. Ketika dia berjanji kepada istrinya, maka dia akan menepati janjinya. Untuk berusaha berungkap mahar ngapi dan miskin. Dalam sama dia. Dalam nomor badai pulang tuh, minggu saja mah. Dalam nomor badai pulang tuh ini. Dia makan pulang, nasu ludes tu bela. Mana soal? Kalau nasu bisa tahu macam kalau baru semua. Cuma sekali lagi tu bagai dia. On serio kan. Sampai sadari kan tercicil. Icicil pas lagi dia mari ilelang maksudnya baru icicil di rumah ada saja. Alung nih kang presiden. Jadi 4 syarat istri masuk surga, 4 syarat suami menjadi suami idaman dan masuk surga insya Allah. Saya ulangi, istri adalah sholat di bawah waktu. Kemudian yang kedua, puasa jangan tinggal. Kemudian kemudian jangan selingkuh. Keempat adalah patuh kepada suami, insya Allah pasti masuk surga. Tampaknya kepada suami ada 4 perkara. Dia sholat juga pasti, ya kan? Puasa juga harus pasti, juga harus jaga kemaluan.